Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicaralah bagi kami pada hari ini. Apa yang menjadi isi hati-Mu, berkati kami anak-anak-Mu, biarlah kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku yang saya kasihi, ada seorang ayah yang adalah seorang pengusaha menyerahkan perusahaan kepada anaknya yang sudah berusia 35 tahun dan baru saja menyelesaikan studinya. Ayahnya menyerahkan perusahaan karena ia mengidap penyakit. Setelah pelantikan anaknya sebagai pimpinan perusahaan yang sebelumnya ia pimpin, ia menyuruh karyawan untuk mengawasi anaknya kalau-kalau ia melakukan kesalahan dan kekhilafan. Tidak lama setelah itu anaknya sadar bahwa ia diawasi dan merasa tidak enak hati dengan sikap ayahnya. Kemudian anaknya berkata kepada ayahnya, "Ayah, jika ayah sudah menyerahkan perusahaan kepada orang lain, maka ayah juga harus belajar percaya, sekalipun nanti bisa saja terjadi kesalahan atau kekeliruan." Mendengar itu, ayahnya terdiam dan tidak lagi memantau dan menyuruh orang lain untuk mengamati dari jauh apa yang dilakukan oleh anaknya. Sebagai orang Kristen, kita pun pernah berada di posisi seorang ayah ini yang merasa ragu dan tidak puas dengan cara kerja orang lain. Sama halnya, kita merasa percaya kepada Tuhan, namun membuka sebuah ruang keraguan dan kebimbangan dalam diri kita. Sebagai orang percaya, tentu kita harus bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Namun hal yang tidak boleh kita lupakan ialah bahwa saat kita percaya dan bersandar kepada Tuhan, kita pun harus percaya kepada cara kerja dan cara Tuhan menolong kita. Kita tidak boleh percaya, namun di sisi lain tidak percaya dengan metode dan cara kerja Tuhan dalam menggenapi janjinya. Allah memang punya banyak cara dalam menyatakan pertolongannya kepada orang percaya. Namun, bisakah kita percaya kepada cara kerja Tuhan? Atau kita sebenarnya tidak percaya dengan kapasitas dan kehebatan Tuhan? Mungkin kita punya alasan karena ingin segera melihat perbuatan tangan Tuhan segera terjadi. Namun kita lupa bahwa Tuhan punya cara dan waktu yang terbaik dalam merealisasikan rencananya dalam hidup kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, itu artinya kita mempercayakan hidup kita. Banyak anak Tuhan yang hanya percaya kepada Tuhan,
tetapi tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, bila kita ingin melihat perbuatan dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam diri kita, maka percayakanlah hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Cobalah bersandar dan percaya kepada caranya Tuhan. Bagaimana jika ada orang lain yang meminta pertolongan kepada Anda, namun di saat yang bersamaan dia tidak percaya dengan kemampuan yang Anda miliki? Artinya bahwa dia menghargai wibawa atau kemampuan Anda sebagai penolong baginya. Sama halnya kalau kita bersandar kepada Tuhan. Hal tersebut mengharuskan kita juga percaya kepada tindakan dan cara Allah bekerja di dalam diri kita. Memang kita menginginkan Tuhan segera menjawab dan menolong, bahkan menyatakan kehendak-Nya. Namun jika kita ingin bersandar kepada Tuhan, percayalah juga kepada metode atau cara Allah menggenapinya. Jadilah pribadi yang percaya dan bersandar bukan hanya kepada Allah, namun terhadap cara dan waktunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan kerendahan hati kami. Kami meninggikan Engkau sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami bersyukur kalau kami ada saat ini, kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, berkaryalah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang sempurna yang boleh terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, pimpinlah langkah kami agar kami selalu dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah keluarga kami, orang tua kami. Berkatilah suami, istri, anak, cucu kami. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu muslihat iblis. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Karuniakan kami kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah dari sakit penyakit, sakit apapun itu, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua boleh selalu berada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, saudara-saudara kami, ataupun teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit dimanapun mereka berada. Kami mengangkat hati kami berseru, kami memanggil nama-Mu, Tuhan Yesus. Jamahlah anak-anak-Mu, sembuhkanlah dan pulihkanlah. Apapun sakit penyakit yang mengganggu, kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Engkau sudah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan.
dalam kesusahan, pergumulan apapun itu. Tuhan, berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman mereka agar mereka boleh melalui pergumulannya dengan tetap bersyukur, dengan tetap berpengharapan hanya kepada Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk sepanjang hari ini. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan selalu di dalam menjalani hari ini. Kami boleh menjalani hari ini bukan dengan kekuatan kami, melainkan oleh kekuatan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mencari Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman di hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.